Saya Ahmad Dhani Bahaudin, NIM 20319243 dari kelas PGMIG akan menyampaikan materi tentang psikologi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Menurut Malmembers Moses, pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Yang kedua adalah menurut Suki Hartono, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidikan untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dalam sebuah pendidikan pasti memiliki tujuan berdasarkan TAP MPR nomor 2/MPR/1993 tentang GBHN. Dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, dan memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Tujuan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan umum pendidikan, yaitu tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat atau yang terakhir adalah tujuan instruksional, yaitu tujuan tentang materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan, dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi dan karakter peserta didik. Yang pertama adalah teknik-teknik cara mengidentifikasi dan karakter peserta didik. Yang pertama adalah perilaku awal peserta didik. Identifikasi perilaku peserta didik dilakukan dengan memberikan pretesting atau tes awal. Dilakukan sebelum dimulai pembelajaran yang bertujuan untuk menguji kemampuan awal peserta didik berkenaan dengan tujuan pembelajaran tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Cara mengidentifikasi lainnya dengan cara menanyakan peserta didik atau sekolah di mana sebelumnya, menanyakan sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki sehingga
dapat mengikuti pelajaran tersebut. Yang kedua adalah karakter awal peserta didik. Identifikasi perilaku awal peserta didik. Pendidik yang profesional dapat dibuktikan adanya sertifikasi pendidik dan memperoleh tunjangan sertifikasi. Harus pula mengidentifikasi karakter peserta didik yang berhubungan dengan keperluan pengembangan instruksional. Teknik yang dapat digunakan yaitu kuesioner, observasi, interview, dan tes. Yang ketiga adalah lingkungan menurut psikologi. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu, yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan perkembangannya. Lingkungan itu wujudnya dapat berupa benda-benda atau objek-objek alam, orang-orang, dan karyanya, serta berupa fakta-fakta objektif yang terdapat dalam diri individu, seperti kondisi organ, perubahan-perubahan organ, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.